Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, berbagai sentimen pribadi dan juga publik telah dilontarkan tadi malam. Meskipun ada beberapa narasi dan juga berbagai statement yang telah dilontarkan beberapa, mereka kok sekarang tidak mengakui kan? Dulu-dulunya mereka dengan bangganya mengatakan pengamat, tetapi setelah dicecar oleh beberapa netizen, dengan pendapatnya yang kontroversial dari seorang bandit, oknum pandit juga, kenapa sekarang sudah beralih kepada yang namanya pecinta, penikmat, dan kemudian ada itulah ya. Ternyata mereka juga terpengaruh dengan cecaran-cecaran dari netizen, sehingga mereka mulai sekarang mengatakan malu. Berarti kalau tidak diserang oleh para supporter timnas Indonesia dan juga netizen, yang mereka menyuarakan buzzer lah. Jadi sekarang ada cerita buzzer teriak buzzer, maling teriak maling, bahkan maling teriak rampok dan lain halnya ya. Apapun yang dilontarkan oleh beberapa oknum tadi malam, terlepas dari bagaimana perekrutan dari setelah pergantian Coach Sintayong, ada sebuah nama, satu nama yang menjadi sorotan setelah media Italia Fabrizio Romano melontarkan bahwa sosok Patrick Kluivert dan juga dibongkar oleh beberapa media lain dengan statistik yang ada dan juga track record yang terjadi pada calon pelatih timnas Indonesia. Membuka lembaran semenjak dipegang STY Indonesia melesat peringkatnya dari 173 ke 125. Peningkatan yang sangat Makanya harus insight, banyak faktor. Lihat pertandingan-pertandingannya. Bahwa itu terjadi dalam kurun 5 tahun, ya. Tapi apakah cuma itu yang menjadi indeks? Kan nggak perlu itu juga. Kualitas permainan. Sekarang kalau kita kasih satu pertanyaan dasar, filosofis. Apa warisan STY buat sepak bola kita? Apa? Fundamental. Dia nggak bangun fundamental sepak bola kita. Karena memang bukan tugasnya. Tapi kan itu yang disebar-sebarkan kan. Jadi beritanya bias. Apa yang dibangun sekarang saya tanya? Warisannya apa? Kalau kita filosofi olahraga, warisan olahraga adalah persahabatan. Apakah saat ini terjadi persahabatan itu? Enggak dong, kalau kita lihat di jagat maya. Bahkan sampai ketika saya merasa bahwa sebagai orang olahraga, sebagai insan olahraga, bahwa kemarin pernyataan-pernyataannya adalah kembali pada track sepak bola, kan tetap tuh berkeliaran. Bahkan pelatih yang kita nggak tahu pun bakal siapa karena belum diumumkan tanggal 11, kan sudah mulai isu-isu kampanye negatifnya kan. Jadi kita nggak sehat. Kita bukan orang olahraga kalau kayak gini. Makanya saya sempat bilang, sportsmanship-nya mana? Saya kritik Sinteyong. Itu bukan pribadi. Sportsmanship sepak bola apa? Respect, value, sportif, fair play. Kan begitu United. Kalau dia orang sepak bola dan sebagai pelatih tim nasional, posisi tinggi, tokoh sentral dalam sebuah negara, dia lihat perpecahan, dia harus terganggu secara moralnya. Ini kan enggak. Kenapa? Karena itu bagian dari backup agensinya. Kan kalau mau kita buka kan itu. Kalau enggak ngapain repot-repot nyerang Akmal, ngapain repot-repot nyerang Toel, yang 20 lain puja-puji, satu orang kritik abaikan aja kalau nggak penting kan. Kok yang satu orang dikejar gitu loh. Oke, kita boleh ke Bang Andi Bakhtiar. Terlepas dari hal itu, sahabat-sahabat Garuda, mari kita goreng bersama, mari kita petahkan narasi-narasi yang berusaha memecah belah, atau kalian sudah terpecah belah ya, dengan statement dari beberapa Toel, Akmal, kemudian Egy, Effendi Ghazali, dan juga Bapak Rahim Sukasah, kemudian ada siapa pemuda yang berambut putih itu ya. Kita melihatlah juga ada beberapa ketua supporter yang melihat. Jadi sahabat-sahabat Garuda, mari kita jangan termakan dengan omongan mereka, atau mereka berusaha memecah belah kepercayaan kita, mengambil kesempatan ini untuk bagaimana yang dulu-dulunya timnas Indonesia mendapatkan dukungan sepenuhnya, mereka mengambil narasinya untuk mengambil keuntungan memecah belah. Toel selalu mengeluarkan statement yang selalu panas lah. Bahkan dirinya tanpa sadar, dia sendiri yang memberikan statement yang panas sehingga netizen terpancing lah dan menghujatlah dia, begitu kan. Oke sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham,
Mari kita bahas bersama dan mari kita patahkan narasi itu. Dan kasih reaksi kalian menurut kalian di kolom komentar. Jangan lupa reaksi yang sopan ya. Ya kita juga nggak tahu juga sih. Cuman kalau gue sih lebih ke aspek-aspek yang disuarakan oleh PSSI. Mereka menyebut mungkin selain beberapa faktor di mana kendala bahasa yang selalu menjadi isu, yang kita selalu juga nyinggung, kenapa sih STY nggak mau mencoba belajar bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris lah, supaya tidak ada miskom dalam interpretasi yang dilakukan, orang lebih mengerti apa yang dia lakukan dibanding harus lewat translator dan satu kata baik dan tidak, sedang dan sangat, itu kan hal-hal yang mungkin mirip gitu tapi ternyata artinya beda. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu jangan sampai itu. Jadi dari sisi satu komunikasi, dua adalah prestasi, dan ketiga adalah technical atau tactical cara bermain gitu. Kalau prestasi ya kita udah lihat di mana-mana lah ya. Apa yang didapatkan STY, walaupun memang kalau targetnya adalah trofi, ya STY belum mendapatkan itu. Harus kita akui STY belum berhasil dalam 3 percobaan di Piala AFF, sekali masuk final, sekali peringkat 3, dan sekali lagi tidak lolos grup. Bisa dibilang ada penurunan lah dari sisi penampilan yang diharapkan dia mendapatkan trofi di AFF. Tapi ya gue mundur ke belakang, kapan sih kita dapat trofi AFF? Gak ada pelatih yang bisa memberikan kita trofi AFF pun, selevel apapun pelatihnya, sampai saat ini hanya kita bisa mencapai 6 final, tapi kita belum bisa mendapatkan trofi. Dan kemarin pun kita juga bukan dengan skuad yang dengan skuad terbaik itu ya. Bukan skuad terbaik, bukan ya karena liga kita berjalan, akhirnya federasi dan juga STY dalam hal ini mengambil keputusan untuk menurunkan tim U22. Yang akhirnya ya kita tahu sendiri, kita gagal lolos grup, dan Vietnam menjadi pemenang yang mengalahkan kita. Mereka juga di grup, akhirnya mereka menjadi raja di ASEAN kali ini. Dari sisi prestasi tadi dia memang tidak bisa mendapatkan itu, tapi kan gue selalu melihat ini sebagai hal yang debatable ya, karena tidak ada pelatih juga yang bisa memberikan kita prestasi ke belakang selain mungkin terakhir Indra Syafri untuk SEA Games sejak 1991, Anatoly F. Polosin, dan akhirnya Indra Syafri, Coach Indra kemarin mendapatkan SEA Games juga medali emas. Kalau bicara prestasi ya Sinteyong tidak mendapatkan itu. Lalu kita bicara komunikasi. Komunikasi kan ya lumayan luas ya. Tadi kita bicara komunikasi yang simple, butuh interpretasi dengan media, dengan siapapun, tidak berjalan dengan apa ya, dengan mudah, karena harus melalui beberapa step. Mungkin itu menjadi komunikasi. Termasuk kalau preskon, memang gue juga pernah berapa kali kan liputan di sana kan, kayak ngerasa 2 kali atau 3 kali, kayak 2 kali gue sempat liputan waktu timnas main di GBK. Gue merasa kayak lama ya. Iya, durasi panjang, dan gue merasa kayak gini doang jawabannya gitu dari terjemahan, kayak nggak kurang langsung dapat ininya, intisarinya gitu. Iya, itu menjadi salah satu masalah. Dan komunikasi juga mungkin di antara pelatih dan juga pemain. Itu kan juga yang bahkan mengutip dari tulisan di Kompas bahwa PSSI, Timnas Indonesia butuh pemimpin yang bisa memfasilitasi permintaan taktik pemain. Itu juga menurut gue aneh sih ya. Maksudnya kok pemain minta main seperti gini. Ya, pemainnya harus bisa ngikutin apa yang dimau pelatih. Kalau kita bicara profesional, lu mau di kerjaan apapun, bos lo minta apa ya lu harus execute itu gitu kan. Tapi nyatanya suka ada juga sih mas terjadi seperti itu ya. Kalau kita baca berita-berita di Eropa, kayak dulu katanya Ronaldo tidak mau bermain terlalu defensif, dan lain-lain. Sebenarnya ada kemungkinan itu ya sebenarnya. Ada, cuman kalau kita bicara timnas kayaknya enggak sih, Ji. Kalau bicara klub ya mungkin karena ketemunya setiap hari, lu harus bisa lu mereparasinya kan bisa langsung gitu kan. Sementara kalau timnas kan ya pasti pelatih udah mikirin gimana di next game bulan depan gua akan main seperti apa. Dia kan udah meramu seperti apa. Ketika datang pemainnya nggak mau, itu menurut gua juga agak janggal juga ya kalau itu menjadikan isu pemecatan STY. Lalu dari prestasi, komunikasi, dan juga taktikal ya. Mungkin 3 hal itu yang dianggap STY tidak bisa melakukan kerjanya dengan mulus ya di antara federasi dan juga STY, karena terganjal dari 3 hal itu. Terlepas dari itu, ada beberapa teman wartawan mengatakan bahwa STY tidak komit dalam memenuhi permintaan dari PSSI untuk hadir di lapangan untuk melihat para pemain di Liga 1 bermain. Itu salah satu hal yang dianggap juga sebagai minusnya dari STY gitu. Cuman lagi-lagi itu bisa mengundang perdebatan juga. Karena mungkin zaman dulu
ketika lo tidak ada video on demand, tidak ada siaran langsung di banyak pertandingan yang bisa lo pilih, ya mungkin lo harus hadir di lapangan untuk melihat pemain lo bermain, karena mungkin yang disiarkan di TV cuma satu, sementara lo harus nonton pertandingan yang di kota lain gitu. Nah itulah mungkin membutuhkan presence lo secara langsung gitu. Tapi kalau lo punya fasilitas teknologi seperti sekarang, ya lo bisa lihat pemain lo, bisa lo ulang-ulang, tadi dia buat kesalahan di sini nih, tarik mundur, oh iya benar, itu kan lo bisa langsung tanpa hadir di lapangan. Itu menurut gue juga bukan isu besar yang bisa menyebabkan seorang pelatih dipecat. Karena nonton langsung ke lapangan guys, gue kemarin berapa kali pas waktu itu kan yang konten di GBK tuh, gue skip nengok sedikit aja, gue lupa kehilangan momen gitu kan. Jadi emang ya kalau zaman sekarang, pelatih-pelatih zaman sekarang dan analis ya mungkin ya ngelihat ke stadion perlu, cuma tetap butuh tambahan layar untuk bisa melihat lebih jelas, karena nonton langsung di stadion tuh jelas lebih enak nonton TV daripada nonton di stadion kalau mau lihat secara detail dari taktikalnya, positioning pemain, analisisnya. Analisis ya, jelas jauh banget. Makanya gue kalau kadang-kadang lagi big match yang cukup seru gitu, diajakin nobar, karena gue suka malas mas, karena ketika nobar gue lebih ke bawah euforia rame-ramenya doang dibanding gue nonton secara kusyuk gitu, detail positioningnya, perubahan taktikalnya, transisinya. Bikin reviewnya. Nah bikin reviewnya gue jadi kayak apa ya tadi, cuma akhirnya ngomongin cuma skor dan lain-lain doang kan. Baik lagi dari sisi itu ya berarti. Dari sisi itu soal katakan sebagai salah satu hal minus ya. Lihat dari pemain-pemain Liga 1-nya. Betul, dari Sintayong. Tapi ya apapun itu, PSSI sudah dengan sangat berani mengambil keputusan yang penuh risiko menurut gua. Karena ya posisi dari tim kita, sejelek apapun lo bicara tacticalnya, fakta membuktikan bahwa Sintayong bisa membawa tim ini di peringkat ketiga dari klasmen round 3. Sementara ya. Posisi yang mungkin kita nggak membayangkan sebelumnya gitu kan. Kita berada di peringkat ketiga, hanya berjarak 1 poin dengan tim yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Dalam hal ini Australia, 7 poin, kita 6 poin. Ya, itu something yang menurut gua harus di-appreciate apapun hasilnya gitu ya. Jadi big risk yang diambil oleh federasi. Karena ketika lo mengganti, kaitannya ke pertanyaan lo tadi, 2 bulan, apakah cukup? Apakah berisiko? Menurut gue ya risikonya sangat besar. Karena lo tidak bisa ketemu pemain lo sampai nanti mereka kan bermain di bulan Maret. Mereka masing-masing terlibat dengan klubnya masing-masing. Terutama pemain-pemain yang tampil secara reguler di klub-klub yang ada di Eropa. Jadi lo baru ketemu praktis efektifnya ya mungkin beberapa hari sebelum pertandingan. Lo akan baru melihat dan baru bisa mengumpulkan mereka. Lo bisa melihat mereka secara satu persatu lewat TV, hadir langsung. Tapi melihat mereka bermain secara bersama, chemistry-nya seperti apa, ya lo kan butuh beberapa pertandingan untuk bisa membuat tim ini ngegel dan tampil dengan chemistry yang enak. Jadi ya risikonya sangat besar. Karena ketika sukses, lo harus melihat itu something yang 50-50 ya. 50% sukses, 50% gagal. Lo bisa dapat yang 50% suksesnya. Ketika pelatih baru ini akan membawa kita langsung lolos ke Piala Dunia ataupun peringkat 3-4 yang menjadi target awal dari PSSI. Tapi kalau nggak sampai di peringkat 3-4 aja, berarti kita di peringkat kelima. Gue nggak kebayang sih gimana kegaduhan yang akan timbul pada bulan Juni nanti. Ketika kita tidak lolos. Berarti lo dapet yang 50% gagalnya. Sebenarnya gue lebih penasaran karena yang sebenarnya yang tersampaikan di preskon maupun yang sudah dilontarkan secara emang sudah dilontarkan di depan wartawan dan juga di media, ya itu kan sebenarnya normatif itu mas. Itu tadi yang lo bilang dari sisi komunikasi dan lain-lain. Gue justru lebih penasaran tadi ketika memang tadinya ketika kita gagal lolos ke Piala Dunia, orang akan melihat STI sebagai, mengevaluasi STI sebagai oke, kita sudah 5 tahun berjalan dan kita gagal lolos Piala Dunia, udah selesai nih, akhirnya kesempatan yang kita kasih ke lo berhenti sampai di situ gitu kan. Artinya keputusannya atau yang diputus itu adalah STI-nya. Tapi ketika nanti di bulan Juni, ketika dengan sekarang situasi ini, kan mau nggak mau berpindah nih sekarang kan, tonggaknya kepada kepada seorang Erick Thohir yang memang dipertanyakan, lo sukses apa enggak? Sukses apa enggak? Ketika sukses, ya memang akan menjadi sebuah pahlawan dan juga akan menjadi sesuatu yang nyata benar. Resiko yang lo ambil ini, perjudian yang lo ambil benar. Tapi sekali lagi, ketika ini gagal, ini akan menjadi kemana-mana gitu kan. Tidak hanya kepada mungkin nasib Erick Thohir sebagai ketua PSSI, tapi juga mau dibawa kemana lagi masa depan kita dengan sekarang katanya pelatih barunya si Patrick Kluivert kemungkinan 2 tahun dengan tambahan opsi 2 tahun lagi kan. Apakah itu akan dirubah lagi? Terus juga program jangka panjangnya seperti apa dan lain-lain. Terus juga kemungkinan dengan program diasporanya ketika misalkan Erick Thohir ternyata gagal memenuhi ekspektasinya dan diminta, saya dihujat untuk mundur, programnya ini seperti apa? Kan ini akan berubah lagi semuanya. Sementara sekarang timnas kita sudah terlanjur banyak terisi banyak pemain-pemain yang bermain di luar negeri dan juga diaspora kan. Nah ini menurut gue lebih penasaran apa sebenarnya yang dibalik dari
internal problem ruang gantinya. Makanya gue sempat kemarin nge-tweet kan, ya dapur sebenarnya hanyalah mereka yang tahu, apakah itu pelatihnya, apakah itu pemain-pemainnya, termasuk ketua PSSI-nya. Tapi ya itu gue lebih penasaran apa sih sebenarnya, karena menurut gue ya tadi mungkin nggak cukup untuk memuaskan hasrat maupun pertanyaan kita, penasaran kita kenapa di Januari ini STY akhirnya harus mundur. Tapi memang kalau memang sebenarnya kalau lihat dari beberapa faktor kayak tadi dibilang secara taktikal, oke, mungkin main Belanda ini merasa dari sisi komunikasi, kemudian dari taktikalnya mungkin nggak cocok. Bahkan gue sempat dengar isu katanya Mace Hilgers kemungkinan juga merasa kecewa sama STY. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting tentang Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Dan jangan lupa kita Garuda bersama saya. Salam olahraga.